Pada video ini saya akan coba untuk membuat program K-Nearest Neighbor dengan menggunakan VBA Excel dan dataset bunga iris oleh UCI Machine Learning. Datasetnya bisa diperoleh melalui website kaggle.com. Jadi dataset ini adalah dataset bunga dengan 4 atribut. Ada sepal length atau panjang kelopak, kemudian ini ada lebar kelopaknya, petal length itu panjang daun bunganya, width itu lebar daunnya. Dan nanti dari keempat atribut ini, bunga-bunga iris ini akan dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi suatu spesies. Kurang lebih datanya seperti ini. Jadi nanti spesiesnya itu ada tiga unique values. Ada iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Nah, jumlah data pada dataset ini itu ada 150 dengan 50 data sampel dari setiap spesies bunganya. Jadi ada 50 setosa, 50 versicolor, dan 50 virginica. Data dari Kaggle itu sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Tapi di sini saya pisahkan menjadi data training dan data test. Untuk data training kita pakai 120 data dan data test itu ada 30 data. Untuk data test ini saya ambil 10 dari masing-masing spesies. Kemudian untuk membuat program K-Nearest Neighbor di Excel, pertama kita buat bagian baru terlebih dahulu. Di sini untuk mencatat Euclidean distance-nya. Nah, nanti Euclidean distance ini adalah jarak antara masing-masing baris data di dataset dengan data baru yang akan dicari nanti, yang akan kita prediksi spesiesnya apa. Jadi di sini nanti kita hitung masing-masing jarak antara data yang akan diprediksi spesiesnya dengan masing-masing data ini. Datanya akan disambung ke sini dan nanti akan di ranking, diperingkatin. Jarak yang paling kecil itu peringkatnya lebih atas dibandingkan jarak yang lebih jauh. Nanti akan dicatat juga spesiesnya. Nanti peringkat yang paling atas atau dalam artian yang jarak Euclideannya paling kecil akan dicatat di sini sesuai dengan nilai K-nya, nilai K dari K-Nearest Neighbor. Kemudian di sini ada bagian baru, kita buat bagian untuk input datanya. Ada K yang pertama, kemudian ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, dan petal width. Kemudian nanti hasil prediksinya atau hasil klasifikasinya akan ditampilkan di sel ini, di sel spesies. Nah, K ini nanti akan menentukan berapa peringkat teratas yang akan dijadikan data untuk memprediksi spesies si data barunya. Contohnya kita ambil salah satu dari data test yang paling atas saja. Jadi dimasukin datanya seperti ini. Kemudian K-nya kalau misalkan 3 berarti nanti 3 peringkat teratas atau data dengan 3 jarak terdekatnya itu akan
tampilkan di sini, dicatat di sini. Misalkan di sini ada setosa, kemudian yang keduanya setosa, dan yang ketiga ada versicolor. Nanti hasil prediksi di sini akan melihat K nearest neighbor-nya, atau kalau K-nya 3 berarti 3 tetangga terdekatnya, yaitu ini. Dan dia melihat spesies mana yang paling banyak muncul. Karena di sini yang paling banyak muncul setosa, berarti nanti spesiesnya setosa. Kemudian kita buka sekarang Visual Basic. Di sini saya akan buat terlebih dahulu sub main ya, prosedur untuk main. Di sini pertama-tama kita ambil dulu input dari sel-sel ini. Pertama ada K, itu ada di sel 2,15. Kemudian ada sepal length, itu cells 3,15. Ada sepal width, itu cells 4,15. Kemudian petal length, cells 5,15. Petal width, cells 6,15. Dan nanti di cells yang spesies atau cells 7,15 itu akan kita set nilainya dengan hasil dari fungsi KNN. Di sini KNN parameternya akan kita masukkan hasil input di sel ini tadi, yaitu K, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kemudian sekarang kita buat fungsi KNN ya. Fungsi KNN itu berarti ada 5 parameter. Jadi ada K, ya sebut di sini by val K, S integer, kemudian sepal length itu double karena dia ada komanya. Kemudian sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian nanti hasil keluaran dari fungsi ini adalah string, yaitu spesies hasil prediksinya. Nah, pertama-tama kita ambil dulu data trainingnya, range data trainingnya, yaitu A2 sampai E121. Di sini untuk ngambil range di VBA itu bisa dengan set nama variabelnya, training data range, kemudian ambil range A2 sampai E121. Kemudian training datanya nanti akan menjadi
array dua dimensi atau matriks sesuai dengan nilai di range ini, di training data range ini. Training data range dot value. Kalau di debug, maka nanti training data range-nya seperti ini, jadi varian objek, dan training datanya itu dia jadi array dua dimensi. Di sini ada training data 1,1 yaitu 5,4. 5,4, kemudian 3,7, 1,2, 1,3 itu 1,5. Kemudian kolom 4 0,2 dan yang kelima, kolom kelima spesiesnya itu Aerissia teusa. Kemudian berikutnya kita harus bikin fungsi untuk menghitung Euclidean distance. Di sini kita pakai array aja. Untuk passing array pada suatu fungsi di VB itu kayak gini. By ref A, kemudian tipe datanya, kemudian by ref B, S double. Hasil dari fungsi ini nanti berupa double. Jadi nanti 4 data ini, 4 data dari hasil input dan masing-masing baris di training data kita masukin sebagai parameter di sini. Itu parameter A dan B. Nanti akan mereturn jarak Euclideannya antara dua baris ini, dua titik ini. Kemudian di sini kita jumlahkan dulu hasil selisih yang dikuadratkan. Jadi sum square diff. Awalnya 0, kemudian di sini kita loop dari 0 sampai 3. Sum square diff sama dengan sum Jadi di sini kita jumlahkan dulu semua selisih antara A dengan B di semua atributnya dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width dikurangi antara A dan B, kemudian dikuadratkan. Nanti hasilnya ditampung di sum square diff sampai semua atributnya dihitung. Nah, kemudian Euclidean distance bisa dicari dengan mengakarkan si hasil kuadrat dari masing-masing selisihnya tadi dari sum square diff. Di sini akar sum square diff. Oke, kemudian setelah ada
fungsi Euclidean distance, kita harus merubah dulu bentuk parameternya yang masih dipisah satu-satu seperti ini menjadi bentuk array. Jadi kita bikin array baru. Di sini kita sebut param aja dengan tipe double. Param 0 itu sepal length. Param 1 sepal width. Param 2 sepal length. Petal length. Petal length. Kemudian param 3 petal width. Kemudian yang training data ini kita loop. Jadi kita bikin for i sama dengan 1 to kita loop sebanyak jumlah baris di range-nya. Untuk mendapatkan jumlah barisnya bisa dengan training data range atau object range-nya. Kemudian .rows.count. Nanti dia akan meloop ke semua baris di training datanya. Nah, di sini kita juga perlu array baru. Disebut array row untuk menampung setiap baris dari training data. Jumlah elemennya sama dengan yang param. Tipenya sama. Dan di sini kita set row 0 itu training data i, koma 1. Kemudian row training data i, koma 2 row 2 training data i, koma 3 row 3 training data i, koma 4. Kemudian kita catat si hasil Euclidean distance-nya nanti di sel i plus 1. Kenapa plus 1? Karena di sini ada labelnya, baris kedua, jadi harusnya yang data pertama. Dan kolom indeks. Kolom indeksnya itu yang H. H itu 8. Kemudian kita panggil fungsi Euclidean distance. Kita masukkan param dan row sebagai parameternya. Ini kita coba run dulu. Nah, nanti semua Euclidean distance-nya akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan peringkat dari masing-masing Euclidean distance-nya. Harus kita peringkatin. Nah, Excel itu sudah punya fungsinya sendiri untuk melakukan ranking. Itu namanya rank. Di sini rank. Oke, yang EQ. Nanti parameter pertamanya yang ini. Kemudian parameter kedua itu range dari yang mau diperingkatinnya. Kemudian order ini bisa ascending dan descending.
Karena kita mau yang paling kecil itu di paling atas, berarti kita mau ascending. Jadi nanti seperti ini kira-kira. Nah, fungsi ini bisa kita panggil juga di dalam VBA. Jadi kita panggil dengan pertama kita bikin dulu for-nya. Kurang lebih for-nya sama kayak gini sih. Karena kita akan looping ke semua baris dari kolom peringkat ini. Kemudian kita set sel berarti I1 kolomnya 7, yaitu kolom yang ini, kolom peringkat. Di sini bisa kita panggil fungsi rank tadi dengan menggunakan application.worksheet function .rank EQ. Kemudian kita pakai sel yang ini atau Euclidean distance-nya. Ini value yang kita cari. Kemudian range-nya yaitu adalah Euclidean distance. Di sini biar mudah, saya akan set juga Euclidean distance-nya. Range Euclidean distance-nya itu adalah range. Ini sel pertamanya itu ada 2,8. Kemudian ini row-nya itu sebanyak training data range-nya. Jumlah row training data range .rows.count ditambah 1 karena ada label. Kemudian kolomnya kolom 8. Jadi di sini ketika diminta range, kita tinggal masukin Euclidean range. Kemudian argumen ketiga itu yang urutannya tadi ascending atau descending. 1 itu untuk descending. 1 itu untuk ascending. Kemudian kita juga harus isi spesiesnya. Kalau spesies itu tinggal kita copy aja sebenarnya dari sini, dari kolom yang E ke sini. Jadi tinggal cells I plus 1,9 dengan cells I plus 1,5. Coba jalanin. Nah, jadi di sini udah diperingkatin semuanya. Tapi di sini fungsi rank di Excel itu ada masalah sedikit karena bisa kita lihat di sini harusnya tuh nilai yang sama, rankingnya sama semua. Jadi karena di sini nilai ini sama, dia 3 sama 3. Nah, tapi di sini ada juga nilainya yang sama. Kalau lihat di atas dia itu sama persis. Tuh, dia nggak berubah, tapi rankingnya lebih tinggi. Yang ini ranking 2, yang ini ranking 3. Jadi kurang konsisten kalau di Excel itu fungsi rankingnya. Kemudian selanjutnya kita harus ambil
K, peringkat K teratas. Jadi K-nya 3 berarti kita harus ambil 3 teratas. Di sini kita tulis dulu next I cells I plus 1, yaitu 11 K 11 kita tulis sebagai I, kemudian I plus 1 12 tuh. Nah, jadi nanti untuk ngambil spesiesnya, ini di komen dulu aja. Kalau kita run, nanti akan muncul 3 peringkat ini. Nah, untuk ngambil spesies dari sini, kita pakai fungsi VLOOKUP di Excel. Sama kayak rank, fungsi VLOOKUP ini juga bisa dipakai di VBA. Oke, application.worksheet. Worksheet function dot VLOOKUP. Argumen pertama VLOOKUP itu kita coba lihat di sini. Argumen pertamanya itu nilai yang mau dicari, kemudian tabel tempat pencariannya, dan kolom indeks kolom yang mau di return nantinya. Kemudian range lookup ini nanti bisa kita set apakah hasil pencariannya harus sama persis atau bisa hanya sama sebagian saja. Ini di cancel aja. Jadi yang pertama tadi nilai yang mau dicari, yaitu peringkatnya. Ini bisa kita pakai nilai I karena sama juga. Kemudian range tabel ini. Ini kita definisikan dulu di atas range-nya, berarti set range ini mulai dari sel ke G2 atau 2,7 sampai sel I121. Berarti ini sama kayak jumlah row training datanya. Plus 1 dan kolomnya ke 9, yaitu kolom yang spesies. Kurang 1. Sini kita bisa pakai range, kemudian argumen ketiga itu kolom keberapa yang mau di return. Karena kita mau spesiesnya berarti 1, 2, 3. Dia kolom ke 3. Kemudian kita mau pencariannya itu sama persis. Jadi kita pakai argumen keempatnya false. Nah, kita coba. Nah, bisa lihat 3 teratasnya itu Iris setosa. Itu 1 yang ini. Kemudian 2 dan yang 3 yang ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal
hitung spesies mana yang paling banyak muncul. Nanti yang paling banyak muncul akan kita tampilkan di spesies di sel ini. Nah, untuk mencari mana teks yang paling sering muncul itu kita pakai fungsi ini aja dari exceldom.com. Ini fungsi untuk mencari yang tadi yang teks yang paling banyak muncul. Kita copy aja di VBA-nya. Ini rapihin dulu sedikit. Hingga nanti hasil return dari KNN itu pakai frag occurring text. Frag occurring text, kemudian masukkan range-nya. Range-nya itu berarti dari 2,12 sampai sel sebanyak K plus 1,12. Kita coba jalanin. Nah, jadi hasilnya Iris setosa. Dan ini sesuai dengan hasil tes hasil di tes datasetnya. Di sini ini tuh spesies yang kita harapkan, expected species. Nah, nanti kita buat juga di sini hasil dari KNN-nya. Di sini kita bikin button aja. Rasain. Run. Dan di sini kalau kita coba pakai data yang lain, kemudian run, kayak gini Kak. Hasilnya sesuai. Nah, ini kayaknya bisa kita atur juga sebenarnya sampai 10 misalkan. 10. Karena di sini yang paling sering muncul Virginica, maka hasilnya Virginica. Nah, sekarang kita coba yang ini. Nah, ini error. Bentar. Coba kita clear dulu pas di run. Di sini kita clear dulu area yang ini, area peringkat Euclidean rank, Euclidean distance dan peringkat KNN-nya. Kita hapus dulu setiap kali kodenya dijalanin. Sheet. Ini range dari G2 sampai I clear. Kemudian kita clear juga ininya, berarti K2 sampai L.
2 sampai L. Kemudian kita clear juga bagian spesiesnya ini. Berarti tadi O7. Nah, di sini ada error unable to get the VLOOKUP property of the worksheet function class. Nah, ini kalau dilihat di sini dia nyari peringkat keempat, tapi karena tadi fungsi rank di Excel-nya itu agak bermasalah, tidak konsisten. Jadi di sini nggak ada yang peringkat 4 karena ada yang tiganya 2. 3-2, jadi dia yang harusnya ranking 4 itu dianggapnya 3. Dan nanti itu langsung loncat ke 5, 6, dan berikutnya. Nah, ini 5. Jadi dari 3 dia ke 5, nggak ada 4. Nah, untuk mengatasi ini, itu bisa dengan pakai fungsi COUNTIF. Jadi di sini kita kurangi pakai application worksheet function range-nya yaitu range Euclidean distance sorry, harusnya bukan Euclidean range, tapi range dari paling atas, sel yang paling atas, yaitu 2,8 sampai sel yang sekarang lagi dihitung ranknya, yaitu yang I plus 1,8. Di range-nya itu, kemudian argumen keduanya itu adalah nilai yang dicari. Itu sama dengan yang ini. Nanti kita harus dikurang dengan 1 juga. Sorry, ini plus 1. Jadi nanti hasilnya misalkan tadi ada 3 nih, ada 2, 3. Kemudian di sini ketemu 3 lagi. Seharusnya itu dia ngehitung semua data sebelumnya, ada berapa kali nilai yang sama, kemudian dia menambahkan nilai yang sama tersebut ke rank yang diperoleh, yaitu 3. Karena di sini yang ranking 3 ada 1, berarti sama dia sendiri 2, berarti dia ditambah 2, 5, terus dikurangi 1, atau dikurangi dirinya sendiri. Jadi harusnya di sini 4. Oke, tadi ada typo ini, harusnya pakai S salesnya. Coba kita save, kemudian jalanin lagi. Kita lihat 3 yang di sini harusnya berubah jadi 4. Ada 3 sama 4. Tapi di sini errornya malah karena nggak ada yang peringkat 1.
Nah, jadi ini yang masalah di Excel juga, dia karena nggak konsisten rankingnya. Kalau misalkan nilainya sama, itu ada yang rankingnya sama, ada juga yang rankingnya beda. Jadi solusi kayak tadi seharusnya bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi karena di fungsi ranknya ini sendiri udah ada masalah, jadi nggak bisa juga pakai solusi ini. Oke, jadi untuk mengatasinya kita pakai aja on error resume next. Jadi ketika VLOOKUP ini gagal mencari rankingnya, kita bukannya menampilkan pesan error, tapi melanjutkan saja ke ranking berikutnya. Jadi nanti akan ada beberapa spesies di sini yang kosong nilainya. Coba kita run. Ini. Karena tadi nggak ada peringkat 1, jadi yang 1 dikosongin aja. Tapi yang berikutnya setosa semua. Dan hasilnya tetap akurat, karena di sini 9:1 spesies kosong, itu tetap akhir setosa yang menjadi hasil prediksinya. Nah, sekarang kita udah bisa memprediksi satu data bunga baru. Sekarang kita akan coba untuk mencari, memprediksi semua data di data tesnya. Sini akan saya masukkan, bentar. Kita ke Visual Basic, kemudian ke Sheet 2-nya. Di sini akan menampilkan di result itu hasil dari KNN, kemudian akan kita cocokkan apakah si result ini sesuai dengan expected-nya, dan nanti akan kita hitung akurasi dari algoritma KNN nih. Di sini kita bisa set K-nya juga, kemudian ada akurasi. Kita insert dulu button. Visual Basic kita buat dulu sub run test, kemudian kita assign makronya. Di sini akan kita tampilkan juga nanti nilai akurasi algoritmanya. Run test. Di sini kita bisa set K-nya di sini, kemudian di Visual Basic kita tinggal ambil K-nya itu dari sel seberapa tadi? Dari 5,10. 5,10. Kemudian kita ambil juga tes data range-nya. To range dari A2 sampai E31. Di sini ada tes data juga, sama dengan tes data range.value. Nanti dia akan jadi matriks 2 dimensi juga, kayak yang training data tadi. Kemudian kita for ke setiap baris di data range-nya, di tes data range, itu I1 sampai tes data range.rows.count. Next I,
Kemudian kita buat dulu variabel array. Supaya nanti dia tipenya jadi double, karena tadi kita bikin fungsi knn itu semuanya harus double dan integer. Di sini kita bikin input data yang tipe double. Kemudian kita masukin semua data di tiap barisnya. Di tes data row ke 1,1. Di sini 1, 2, 3, 2, 3, 4. Kemudian nanti di kolom result atau i plus 1,6 kita panggil fungsi knn. Dan inputnya itu k, kemudian input data 0, satu, 2, 3, seperti ini. Ini coba kita run. Karena knn ada di sheet 1 berarti harus dipanggil dengan sheet1.knn. Kita run. Nah, bisa dilihat di sini dia sama, ada sama, dan di sini ada salah satu. Nah, berarti match-nya, untuk match itu bisa kita isi di VBA-nya dengan if cells i plus 1, 0,6, atau yang resultnya kita bandingkan dengan kolom expected, then cells i plus 1,7 sama dengan true. Berarti mereka sesuai. Kalau tidak, berarti dia false. Bisa lihat di sini false dia. Kemudian di sini akurasinya kita hitung dengan pakai fungsi COUNTIF Excel aja. COUNTIF range-nya ini, kemudian kita hitung yang true. Maka true-nya ada 29 dan dibagi dengan count A atau jumlah total. Nah, sehingga akurasinya jadi 0,96 atau 96%. Mungkin lebih dekat ke 97%. Di sini kalau K-nya kita ubah, akan jadi 10. Hasilnya masih sama. Coba 11. Mungkin biar lebih kelihatan harus dihapus dulu ini.
worksheets. Range berarti dari F2 ke G21. Clear. Ini salahnya masih sama. Coba 5. Masih sama juga salahnya. Di sini salahnya jadi lebih banyak kalau 20. Nah, jadi sekian cara untuk menerapkan atau membuat program K-Nearest Neighbor menggunakan VBA Excel. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.